Kasus manipulasi penambahan daftar pemilih tetap DPT di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia terus bergulir. Selain pemungutan suara ulang yang sudah digelar 10 Maret lalu, hari ini 7 petugas PPLN yang menjadi tersangka telah menjalani sidang perdana. Kisruh pemilu 2024 yang terjadi di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu lalu terus bergulir. Akibat dugaan penambahan daftar pemilih tetap DPT secara ilegal, 7 orang petugas PPLN Kuala Lumpur telah ditetapkan menjadi tersangka. Hari ini, ketujuh tersangka telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 7 tersangka ini mulai dari Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk dan 6 anggota yakni Tita Oktavia Cahya Brahayu, Diki Saputra, Aprijo, Puji Sumatsono, Al Halil, dan Mas Duki Hamdan Muhammad. Ketujuh terdakwa telah mendengarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Mendengar dakwaan jaksa, tim kuasa hukum 2 terdakwa langsung mengajukan eksepsi. Materi yang didakwakan kepada klien kami itu terkait dengan pelanggaran PKPU tentang DPT, DP4 dan teknis pekerjaan daripada PPLN itu sendiri. Kalau kami melihat, kalau memang itu materi dakwaannya, ini jatuhnya kepada pelanggaran administrasi pemilu. Itu diatur dalam pasal 460. Sebelumnya, KPU menemukan kecurangan DPT di PPLN Kuala Lumpur setelah adanya perbedaan pelaporan jumlah DPT. Dari 447.258 DPT yang dilaporkan, ternyata setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, data pemilih yang valid hanya terdapat 64.148 DPT. Akibat manipulasi ini, KPU RI sebelumnya telah membatalkan pelaksanaan pemilu di PPLN Kuala Lumpur. Atas rekomendasi Bawaslu, KPU selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang. Pada tanggal 10 Maret 2024 lalu, pemungutan suara ulang telah dilakukan secara serentak, baik melalui TPS LN atau tempat pemungutan suara luar negeri dan kotak suara keliling. Sementara pemilihan melalui kotak pos tidak lagi diberlakukan karena dinilai rawan manipulasi. Tim TV One mengabarkan. 7 terdakwa panitia pemilihan luar negeri kasus tindak pidana penambahan daftar pemilih tetap atau DPT di Kuala Lumpur, Malaysia menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat. Untuk mengetahui jalannya persidangan, pemirsa, kita langsung bergabung dengan reporter TV One ada Syahdah Yustiza. Syahdah, apa-apa saja poin-poin yang disampaikan dalam persidangan mengenai kasus ini? Baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya hari ini 7 terdakwa terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pemilu atas penambahan data daftar pemilih tetap di Kuala Lumpur, Malaysia ini menjalani sidang perdana yang dilangsungkan di Pengadilan Tipikor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana memang untuk 7 tersangka ini merupakan panitia pemilihan luar negeri atau panitia PPLN, dan 7 tersangka ini juga menduduki posisinya masing-masing. Ini juga ada sebagai ketua panitia PPLN, kemudian juga ada sebagai divisi keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian logistik, bahkan divisi sosial hingga divisi teknis penyelenggara. Dan untuk salah satu terdakwa diantaranya bernama Mas Duki Hamdan Muhammad, ini pada pagi tadi telah menyerahkan diri dan juga pada pagi tadi ini turut menghadiri sidang bersama dengan 6 terdakwa lainnya. Namun kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak Bareskrim Polri terkait dengan bagaimana kemudian Mas Duki ini, penjelasan terkait dengan Mas Duki ini tiba-tiba menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Selain itu juga memang Tisa dan juga pemirsa, bahwasanya sidang yang berlangsung pada hari ini merupakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa, dan memang tadi sidang yang berlangsung dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Tadi Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan kecurangan atau pemalsuan atas daftar pemilih tetap, yang mana ini berupa adanya penambahan dan juga pengurangan dalam pemilu yang dilangsungkan tahun 2024 ini. Kalau kita
bicara kemudian soal data, di mana ini mulanya KPU mengeluarkan data penduduk potensial atau DP4 ini sebanyak 490.000. Namun kemudian usai melakukan pengecekan kembali dan juga diteliti kembali, ternyata daftar pemilih ini ada sebanyak 64.000 pemilih dari wilayah Malaysia. Namun sementara itu PPLN menyampaikan total rekapitulasi ini ada sebanyak 447.000 pemilih. Jadi bisa dibayangkan betapa nilai data statistik yang berubah dari 64.000 menuju 447.000. Nah, oleh sebab itu berdasarkan hal ini nantinya esok akan dilangsungkan sidang kembali, yakni pembacaan eksepsi yang dimulai pada pukul 10 pagi dengan terdakwa Aprijon dan juga Mas Duki. Sementara demikian kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih Syahdah atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Pusat.